terakhir. Siapakah yang akan mengamankan bintangnya di hari ini, match day 11 untuk grup A? Karena ini udah hari terakhir untuk grup A, bisa langsung mengamankan poin maksimalnya nih, Ji. Oke, siapa sih nih cita-cita pengen lihat tim andalannya dapat bintang golden tiketnya hari ini? Yuk komen, coba kolom komentar. Dan kalau kita perhatikan secara circle ini sebenarnya masih common dari segi pesawat dari arah sentral menuju mod house ini biasa banget ya. Dan wow, bakalan terlihat cukup adil, tapi tidak tentunya dengan teman-teman dari EVOS yang sepertinya bakalan coba seperti biasa ambil mod house dari Boom ambil crossroad dan juga DG. Oh, ada siapa tuh sendirian tuh Mister 05. Mungkin tujuan dari EVOS sendiri adalah make sure ini di arah sebelah kanan itu mau sampai mana sih, lootingnya sejauh mana sih? Iya, sampai sejauh mana lootingannya, karena di sini memang dari EVOS Mister 05 bakalan coba memberikan pressure ke arah DG yang dimana sudah terlihat walaupun agak sedikit long range tapi masih bisa untuk setidaknya DG mengamankan Skylots-nya. Ini dia tempat posisi EVOS, benar-benar mengingatkan gua kepada season sebelumnya di mana satu player EVOS setara dengan satu squad, Pak. Pembagian posisi mereka itu benar-benar dipastikan satu orang untuk ngehandle satu squad, paling tidak make sure ini satu squad ini mau gimana nih. Kalau seandainya dia ngeras, oke kita coba fall back dulu, mundur ke belakang, coba cari posisi yang enaknya gimana. Atau kalau seandainya bisa dihandle, langsung dihandle, gak pakai basa-basi oleh Mister 05 ya. Iya, kalau misalkan bisa dihandle ya. Tapi balik lagi DG sendiri punya objektif yang benar-benar sangat baik sekali. Objektifnya sangat baik sekali. Ya udah, kalau emang misalkan udah nggak dapat senjata di area dekat Mister 05, ya udah kita udah nggak usah perlu buat terlalu terburu-buru mendapatkan 1 poin kill, walaupun sebenarnya itu masih panjang gamenya untuk game kedua. Dan untuk secara drop point, semua tim ini nggak ada yang berubah, dan tadi sebenarnya ada satu posisi di mana Sesmizu mencoba untuk menabrak dari Boom Esports di arah crossroad, tapi hasilnya adalah berimbang. 1-1, dan sekarang malah justru Sesmizu menarik ke arah drop point yang lain sampai pada akhirnya Boom sendiri bisa manfaatin crossroad. Tapi hati-hati, Boom sendiri ketika udah ngamanin crossroad harus coba buat ambil rotasi kalau misalkan nggak mau di-cut sama seorang EVOS yang memang udah ngamanin mod house secara leluasa sekali. Kita juga bisa lihat di sini ada informasi player of the match dari ronde keempat tadi. Ada Kapten Sam 13, kapten dunia akhirat kita dengan total pro lane point 5 kill yang sangat menguntungkan tentunya untuk EVOS dalam mengumpulkan pundi poin mereka untuk mengumpulkan maksimum poin, yang mana poinnya nanti bisa dikonversikan di grup kecil mereka untuk menggeser mungkin saja Land of God atau DG Esports. Iya, bisa menggeser untuk Land of God dan juga DG Esports. Tapi memang ini adalah hari dari 2 kalinya player of the match untuk Sam 13. Karena tadi memang sebelumnya kita lihat juga Sam 13 benar-benar menguasai ataupun bisa coba buat setidaknya ambil secara penuh map Purgatory sendiri. Dan ini ada POV dari Bigetron yang bakalan mencoba untuk nge-looting habis dari Fire Brigade langsung bergerak ke arah tenda. Seperti biasa, pattern dari Bigetron gak pernah berubah. Tapi di sini ada satu pemain boss e-sport yang bertemu dengan 2 pemain dari Sesmizu nih, Ji. Wow. Ini benar-benar mencengangkan gue. Kenapa? Karena bos sendiri harus bermain lebih objektif lagi. Dimana kalau kita ingat juga Sesmizu adalah salah satu tim contender mereka di grup yang sama. Tapi ternyata Fearless without no fear langsung coba tembak ke arah depan. Udah ada M-God juga bersiap maju ke arah depan seperti biasa, sedikit offset tapi tentunya dengan jarak pantauan dari teman-temannya. Coba komit bersiap memberikan hadiah. Apakah bakal sampai hadiahnya meleduk? Bakalan coba tahan dulu sedikit. Coba disiapin lagi hadiahnya. Coba di charge. Awas ada granat charge langsung ke arah para duar. Kerasa damage-nya. Masuk bersiap langsung ke dalam duar. Langsung tapping aja dengan double vector si bocil, double vector baby alien. Sedikit lagi sudah berhasil mengeksekusi teman-teman dari saudara e-sport. Langsung coba tembak aja buat Fearless, berhasil dapetin 1 orang melawan Sesmizu. Sedikit lagi global di waktu yang tepat. Ada Aimgat, tapi ada granat juga. Dimana bos Aimgat harus terlalu jauh dan ini enggak nguntungin untuk bos Aimgat. Langsung coba tembak, kasih hujan peluru tapi udah kebakar-bakar banget. Coba langsung dicari di masih sisa player dari saudara e-sport, dimana Thanos ternyata bakal menarik diri sejauh mungkin. What a good
move dari Boss Nightmare. Iya, ini kalau kita lihat POV dari Sesmizu sendiri hanya menyisakan seorang Fung. Fung masih bisa menyimpan satu vehicle-nya untuk setidaknya ada satu skenario yang emang tidak untuk bisa dimanfaatkan oleh Sesmizu. Tapi di sini ada dua pemain Sesmizu yang berhasil diamankan oleh Boss I'm God yang memang benar-benar langkahnya atau step awalnya benar-benar sangat-sangat baik. Wah, 3 poin kill yang cukup berharga kalau kita berbicara grup A. Itu Sesmizu emang objektivitas dari Boss Nightmare ini harus dibikin ada di bawahnya Boss Nightmare. Betul. Untuk merangkak naik juga teman-teman dari Boss Nightmare, coba ambil poin sebanyak-banyaknya supaya nggak kalah saing sama Aerowolf yang udah boleh dibilang dapetin banyak poin juga tadi ya. Betul, dapetin banyak poin, dapetin Buya. Ini berarti menjadi 1 poin emang yang bisa ditabung oleh Aerowolf. Tapi ada satu pemain Sesmizu yang berdekatan dengan Aerowolf. Tapi ada DG juga, Ji. Itu dia, ada Azril 25 dengan suara-suara AUG-nya coba memberikan hujan peluru ke arah depan. Glue wall pun bertebaran di mana-mana dari teman-teman Rosugo Veda. Bakal dapat dibuka jalurnya oleh teman-teman dari DG Esports. Si bocil-bocil bakal maju ke depan dulu sedikit, tapi Rosugo pun seperti akan menarik diri. Dan ini udah mulai offside dan overtime karena memang dari segi positioning Rosugo udah lagi nggak diuntungkan. Apalagi kalau kita berbicara tadi Bigetron sempat berdekatan, tapi ternyata Fung, Sunlord Survivor dari SES. Oh, that's what I mean. Sudahlah susah lah ya Sesmizu harus posisi ke-12, Pak. Iya, aduh ini Sesmizu benar-benar harus ketar-ketir karena ini tinggal satu game lagi. Satu game lagi Sesmizu bisa kegeser sama dari Aerowolf, bahkan mungkin dari Boss Nightmare. Betul. Tapi gimana dari kedua tim Aerowolf dan juga Boss Nightmare yang mendapatkan poin banyak. Dan di sini memang skenario adalah sini Onyx Olympus tadi juga bermain dengan cukup yamik, di mana game pertama dia berhasil mendapatkan Buya dengan torrent kill sebanyak 7 poin kill. Berarti otomatis dua pemain atau dua tim dari Aerowolf dan juga Onyx Olympus lagi ada di puncak klasemen besar. Wah, bisa menjadi 1 poin penting juga untuk teman-teman Aerowolf untuk menjemput golden ticket. Tapi kalau berbicara golden ticket, jangan senang dulu karena ternyata ada Zixia yang udah mulai Zixia harus ditembak habis dengan M60 milik dari Dix dari arah kejauhan. Dan juga teman-teman dari Rosugo agak sedikit terlockdown posisinya karena di bawah ada Aerowolf, di atas dari arah kejauhan tadi juga mereka habis lari dari hujan pelurunya teman-teman DG Esports. Apakah bakal bertemu kali ini, Bung Ivor? Apakah bakal bertemu? Tapi kayaknya dari posisi DG bakal bertemu dengan DG atau Aerowolf sendiri ya. Yes, Aerowolf ya. Posisinya emang lagi saling berdekatan, dan dalam artian berdekatan itu open field. Ini beresiko banget, Pak. Siapapun yang lagi di open field kurang dari 15 detik itu berbahaya banget. Chance bakal besar banget lu di tapping sama orang yang lagi di rotasi yang sama. Di mana ini yang gue maksud. DG memberikan scooping-scoopingnya ke arah Aerowolf, tapi Aerowolf tetap objektif, langsung masuk ke arah tengah zona. Dia nggak mau ngambil resiko lebih lama lagi di area campsite karena ada yang lagi ngebuntutin. Itu dia hujan pelurunya lagi-lagi datang dari arah DG Esports, di mana udah bakal menjadi pundi-pundi poin. Bakal jadi satu keuntungan juga untuk DG yang emang lagi ngumpulin banyak poin juga untuk menjemput golden ticket. Tapi kalau kita perhatikan juga udah kehilangan satu player, ternyata Bang harus dibawa ke lobby oleh seorang Faiz X8. Koje pun terlockdown posisinya, tapi Koje cukup percaya diri dengan M60-nya. Coba mancing-mancing dulu di sini Azril dengan suara-suara pergerakan steppingnya, tapi Koje wrong move sepertinya. Koje sudah tertebak posisinya dan terskak oleh kawan-kawan dari DG Esports. Iya, ini kalau tadi ngelihat Aerowolf sendiri posisinya benar-benar kayak udah nggak bisa lagi buat ngamanin satu tenda itu. Lebih baik tadi mendingan stay dulu. Tapi di sini ada lagi Brasilia, sudah ada Bigetron dan juga Boss Nightmare bertemu di rumah 7. Dan di sini Ikam sudah standby ready untuk dengan double factor Reji. Perlu diingat tadi dari Aerowolf itu kehilangan banyak player. Kalau seandainya di sini Boss Nightmare itu kalah, bisa menjadi keuntungan untuk Aerowolf, tapi bakal berbalik. Dimana kalau kita perhatikan juga Boss Nightmare udah dengan 3 poin kill, dapetin 1, 2 orang, 3 dan menjadi makanan untuk Boss Nightmare lagi dan lagi. Kali ini Boss Nightmare mendapatkan objektifnya. Perlahan tapi pasti Aerowolf mulai semakin tersusul dan circle sepertinya harusnya masih berada di tengah zona, karena kalau kita berbicara zona selanjutnya itu zona kedua masih nggak jauh-jauh dari Brasilia dan juga Field harusnya yang memang sudah ada penumpukannya di sana, Pak. Iya, sudah penumpukan. Dan balik lagi kalau pembahasan kita di sini ternyata
ada DG yang bakalan langsung coba buat masuk ke arah tower, Ji. Berpindah ternyata sedikit, langsung coba tembak aja tapping. Udah ada satu chrono diaktifkan. Kapten Halcyon nggak punya banyak pilihan, langsung coba jat aja. 1 lawan 2. Kapten Halcyon juga harus tereliminasi 10. Dan ini malah menjadi satu angin segar untuk teman-teman Boss Nightmare yang emang lagi saling bersaing memperebutkan golden ticket hari ini. Golden ticket hari ini karena memang dari Aerowolf dan juga Boss Nightmare benar-benar harus bisa dapetin 20 poin. Tapi di sini EVOS bakalan coba untuk bergerak dari bawah untuk langsung ditembakin mobil oleh Aura Esports. Aduh, coba tembakin dulu Kapten Sam 13, kehilangan setengah darahnya. Street juga mengalami hal yang sama. Coba berikan hujan peluru, gas pun nggak pakai basa-basi, langsung memberikan peluru panas baretanya dan langsung mengeksekusi habis seorang Street. Abu datang dengan sangat gercepnya, Leken jemput Jody. Ya ilah, kalau kita perhatikan juga sekarang bakal coba ngamanin posisi dulu untuk masuk ke arah kompon, dimana ini adalah kompon biasanya Aura untuk melakukan checkpoint, Pak ya. Iya, biasanya untuk checkpoint dari Aura Esports, dan di sini EVOS benar-benar lagi ada satu miss dari mana mobilnya nyangkut di patahan. Nyangkut banget, Pak. Itu momen-momen yang emang harus kita hindari gitu ya, dan itu akhirnya terbayar cukup mahal gitu. Dalam artian EVOS yang harusnya masih lengkap 4 orang sekarang jadi tinggal 3 orang, dan sekarang mereka harus punya awareness yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena mereka udah kehilangan resource dari segi membernya. Lah, lo lihat dari setup Deadly udah masang global untuk teman-temannya bisa back off lebih jauh. Dan di sini Sam 13 nggak bakal kasih lepas dengan baretanya, Ji. Deadly pun udah jatuh, harusnya bakal coba di revive, dan juga ada chrono dan juga 2 global untuk membayar revive dari seorang Deadly. Cukup sekarat para pemain dari Aura bakal coba menarik diri. Sepertinya Aura tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar, langsung coba menghindar secepat mungkin dan sejauh mungkin. Aura harus mundur walaupun masih menyisakan Amek sepertinya di sana. Iya, Amek udah nggak punya lagi pilihan untuk bisa mengikuti jalur teman-temannya untuk bisa kembali ke arah Marble Walk sendiri. Dan di sini baiknya lagi Sam 13 udah tahu terhitungnya sudah 3 orang. Dan Sam 13 dengan baretanya langsung kompon yang benar-benar dimaksimalkan. Dan kalau kita perhatikan harus bertemu dengan teman-teman dari The Boss Nightmare, yang mana ada Apollo. Bisa kita perhatikan juga itu udah dapetin 1 poin kill lagi. Berarti Boss Nightmare bisa dibilang lagi nyayur poin kill nih ya. Lagi nyayur poin kill, tapi balik lagi kalau misalkan poinnya sama nih antara Onyx dan juga Aerowolf, kalau misalkan ada satu persamaan poin, ini bakalan diambil untuk poin globalnya. Poin global secara klasemen poin besar dari pot besar gitu ya. Iya. Dari total jumlah dan juga poin placement maupun poin kill gitu ya. Match day, semua match day yang ada. Diakumulasi by the way. Dan juga kalau kita berbicara zona selanjutnya, mungkin ini masih harusnya berpihak kepada teman-teman dari Ellen of God, DG maupun Rosugo Veda bersama Onyx Olympus dan juga Boss Nightmare harusnya, Pak ya. Iya, dan di sini zonanya bakalan coba bergerak ke arah Brasilia karena di sini banyak banget penumpukan di Brasilia yang memang ini menjadi satu pemilihan kompon untuk tim-tim yang mencoba untuk bisa secara zona late game benar-benar harus bertahan. Ya, ini dari segi circle-nya juga tuh udah langsung kelihatan masih ada di pinggir zona, dan kebetulan Onyx Olympus ini harus banyak-banyak make sure ke area belakang Marble Walk lebih tepat ya. Kalau seandainya udah nggak ada orang, itu Onyx Olympus bakal diuntungin banget. Kenapa? Karena semua penumpukan pasti bakal terjadi di rumah 13 dan juga teman-teman yang datang dari arah field turun ke arah Brasilia. Beda cerita sama Rosugo yang kalau coba dia belok ke kiri dia pasti ketemu DG, tapi ternyata Rosugonya ke kanan, dan ada EVOS juga yang coba muter rotasi ke belakang jauh, Pak. Iya, karena mungkin sadar EVOS sendiri melihat ada tim yang ada di Brasilia 7 di mana ada Boom sendiri yang mencoba untuk make sure ngamanin satu kompon rumah putih yang bisa melihat secara luas visionnya ke arah rumah Tayo. Dan di sini Mr. 05 sudah terkikis darahnya dengan adanya peluru dari Boom Esports yang udah masuk ke Mr. 05. Karena emang itu range-nya masih sampai dari teman-teman Boom ke arah EVOS tuh masih kelihatan banget, dan kebetulan aja ada satu vision yang cukup bagus dari Kapten Sam 13, udah jauh di depan, udah sangat visioner untuk mencari jalur terbaik untuk teman-temannya. Dan sekarang mereka tinggal memilih gimana circle selanjutnya bakalan berjalan, di mana Boom Esports juga sesaat lagi akan berjibaku sama teman-teman dari Boss Nightmare harusnya, dan mereka harus segera cepat mengeksekusi fight ini. Iya, kalau gua lihat setup posisi dari Boss Nightmare bakalan coba buat musik satu tim dari Boom Esports, dan kalaupun tadi dari Boomnya sendiri nggak musik, masih bisa terfokus Boomnya untuk ngawasin seorang EVOS yang mencoba bergerak dari arah bawah untuk bisa langsung menghindari
dari vision dari Bumi Sport sendiri. Wah, ini Classic EVOS. Lagi-lagi gue bilang ini Classic EVOS. Kenapa? EVOS lagi dengan pattern yang sama, dimana kalau kita ingat EVOS pernah buya dengan 18 kill di momentum seperti ini. Ini bisa jadi satu keuntungan banget kalau seandainya auranya nggak aware di area patahan tadi tempat EVOS itu ada EVOS. Betul, ada EVOS dan di sini auranya benar-benar kayak kalau telat buat masuk ke arah kompon batu besar di open field. Ini bakalan jadi keuntungan untuk EVOS, bisa natakin dengan cepat dan bisa ngekurung aura e-sport. Yes. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga TP saling berkat. Oh, udah di landmark terlebih dahulu. Awas, hati-hati. Ada summoner drop. Jangan sampai terjadi lagi yang udah biarlah berlalu. Dan sekarang ada pelontar dari summoner drop. Tapi Mister 05 tereliminasi. Baru aja gua ngomong belum kelar, belum kering mulut gua, Pak. Udah terjadi itu. Ada wah, ini ya summoner drop ya. Iya, makan korban. Aduh. Ketimpa sama summon airdrop. Aduh. Boleh. Itu pelajaran berharga ya buat teman-teman survivors, harus sering-sering nengok ke atas gitu. Betul. Ya. Cang Regi lagi kurang hati-hati nih. Iya, tapi ini nggak masalah karena teman-teman EVOS juga masih ada untuk sampai masuk ke circle berikutnya. Dan kalau kita berbicara keuntungan ya, keuntungan dari EVOS juga masih ada. Karena kalau seandainya auranya geser ke arah sebelah kiri, itu enak banget buat EVOS natakin dari aura itu sendiri. 10 detik tersisa, Bung Evot. Iya, 10 detik untuk tersisa. Tapi memang EVOS sendiri kurang powerful untuk bisa langsung ngincer lawan-lawannya dengan long range tersebut. Dan di sini Sam 13 sudah membuka jalurnya untuk langsung masuk ke arah Brasilia dengan aman sentosa. Gila, sedikit lagi itu kalau seandainya boomnya nggak aware, ternyata kita simpan dulu karena ada The Prime yang bakal perang melawan DG Esports dari pot yang sama. Coba tembak dengan double vector. Abang jatuh, dua orang udah jatuh dari DG. Ada pelontar dari Atril. Bagus banget, tapi Dik juga berhasil dapetin Abak. Dan juga kalau kita perhatikan Dik terkena knockdown, Dik harus berhasil dapetin Java. Ini kan Ayu dan juga Reo. Sedikit lagi DG melawan TP. Siapa yang akan menang? Karena kalau kita perhatikan juga Reo dengan double barrel bakal coba menggulung dulu medical kit dan juga inhaler. Heyu berhasil dapetin Atril. Ada Wizard juga berhasil dapetin All Deadly sang mantan. Ada juga Father Olympus yang harus tumbang ternyata di posisi ke-9. Masuk ke circle berikutnya. TP berdarah-darah. Di depan ada Island of God. Dari samping ada Faiz dengan kalengnya coba cabut melarikan diri sejauh mungkin mengamankan kompon di sini Efor. Banyak banget pemain dari The Prime yang langsung tereliminasi oleh zona. Dan di sini The Prime dua pemainnya bakalan coba merapat ke arah rumah kuning yang dimana diisi sama Island of God yang udah langsung coba memantau dari lantai 2 untuk ke arah open field yang ada di sekitaran jembatan. Aduh, ini malah jadi keuntungan tersendiri boleh gue bilang untuk teman-teman dari Aura. Karena Aura lebih dekat ke arah zona, sementara Auranya juga nggak ada penumpukan dari segi tim. Sekarang kita bakal lihat fight melawan The Prime dari teman-teman Island of God. Coba tembak dulu dengan double barrel. Di atas ada Faiz dengan Woodpecker. Reo sendirian. Sedikit lagi Reo bakal coba dihabisi harusnya. Tapi masih ada waktu yang pas banget. Tapi Heyu nggak punya banyak waktu. Coba dikasih hadiah dulu sedikit. Duar meleduk. Begitu saja Heyu udah ada di dalam Chrono. Digulung dulu medical kita. Coba jump shot dulu sedikit oleh Bion. Tapi bakal coba ditinggalin. Karena circle bakal lebih kejam lagi. Bakal masuk zona berikutnya. Tersisa 23 orang juga. Sangat-sangat berbahaya. Karena depan masih ada teman-teman Aura. Mudah berhasil dapetin Abu juga di sana. Seorang Mangamek berhasil dapetin Abu. Langsung dieksekusi begitu aja DG. Ternyata harus posisi ke-8. Bakal coba turun dulu. Ada MGOT juga. Siap menggulung. Dan juga melawan musuhnya yaitu Rosugo. Bakal coba datang. Riza berhasil dapetin Adam. Dan ada Riza. Dan kawan-kawan dari Bob Sniper dengan 11 poin kill. Tapi depan ada Boom. Bakal coba jatuh satu orang. Apollo juga bakal membuka keluar. Tapi bakal kena knockdown. Keluar zona. Sedikit lagi Kapten Riza. Bisa kemana-mana harus posisi ke-5. Dan ada Aura yang gua bilang bakalan mendapatkan keuntungan. Momentumnya 8 poin kill. Udah diamankan. Dan mereka tidak kehilangan satu player pun. Di depan tersisa adalah Boom Esports. Dan ada satu Kapten Sam 13. Sang Kapten dunia akhirat kita dengan sisa darahnya. Tapi ketemu Amek. Pakai kok bunda. Buka gelual untuk bertahan diri. Coba digulung dulu. Dikasih hadiah. Grenade. Bakalan coba menembus gelual dari seorang Deadly. Sang Kapten bakal mencari di mana sisa player. Yaitu teman-teman dari Bumi Sport. Sam 13 enjoy the show. Bakal grab the popcorn. Masuk ke zona di waktu yang tepat. Tapi ada ganti bawah. Hati-hati Sam 13. Bakal coba tembak dulu. Sam 13 harus posisi kedua. Dan ternyata ini adalah buaya untuk teman-teman dari Aura Esports.